Dana Musa Lutio selaku mahasiswa PPG dalam jabatan B1 2025 Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK bagian Sultan Amai Gorontalo kelas A B1 2025. Saya merupakan guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti SDN 30 Pariaman, Kabupaten Balemo, Provinsi Gorontalo. Pada hari ini Kamis tanggal 7 Mei 2025 melakukan uji praktek mengajar dengan materi ajar Asmaul Husna kelas 5. SDN menggunakan metode PBL. Mohon kritikan dan saran membangun untuk saya. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kepala hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Yes. Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita akan mulai dengan baca doa. Siapa yang akan memimpin doa? Maju ke depan. Ya. Teman-teman, marilah kita berdoa belajar mulai. Menyanyikan lagu nasional. Garuda Pancasila 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, Raita Imam Sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kalian sudah siap belajar pada hari ini? Ya. Apakah hari semua? Tidak ada yang sakit ya? Ya. Alhamdulillah. Materi pada pagi hari ini adalah kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Siapa yang tahu bahwa tentang pengertian Asmaul Husna? Siapa yang tahu tentang pengertian Asmaul Husna? Nama-nama Allah dan Nabi. Nama-nama Allah yang paling baik. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah siswa mampu memahami dan menjelaskan
jelaskan mana Asmaul Husna ya. Jadi harus kalian tahu apa itu Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah, coba lihat di papan. Asmaul Husna adalah Asmaul Husna adalah nama-nama terbaik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengetahui Asmaul Husna, kita dapat mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan mulai pada, yaitu awal dengan Al-Qayyu, ya. Al-Qayyu artinya menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk kebaikan. Itu satu. Yang kedua, sabar dan tabah menghadapi segala cobaan. Yang ketiga adalah tidak menindas orang lain yang memusuhi kita. Yang kedua, Al-Qayyum. Al-Qayyum ialah rajin belajar, rajin menabung, merapikan tempat tidur setiap bangun tidur, menyiapkan pakaian dan keperluan sekolah sendiri, tidak mau tergantung pada orang lain. Coba siapa yang sudah tahu mengatur diri sendiri atau bangun tidur sudah mengatur tempat tidur? Ya, bagus. Siapa yang sudah biasa menabung? Yang ketiga yaitu Al-Muqim, artinya rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rajin belajar berdoa dan berusaha supaya mendapatkan kehidupan yang sukses, menjauhi perubahan dosa dan maksiat. Coba siapa yang sudah beribadah, yang sudah terbiasa dengan beribadah? Rajin belajar berdoa dan berusaha supaya mendapatkan kehidupan yang sukses. Yang keempat yaitu Al-Mu'min. Al-Mu'min artinya yang maha mematikan, berbuat kebaikan di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu ingat bahwa kematian pasti akan datang. Coba siapa yang percaya bahwa kematian itu akan datang? Jadi kita dianjurkan untuk berbuat baik di mana saja ya. Harus berbuat baik, tidak bisa menzalimi orang. Ya. Yang ketiga al-baik. Percaya bahwa pada hari kiamat semua makhluk akan dibangkitkan. Cepat bangkit dari keterpurukan, memiliki semangat dalam berbagai hal, tidak larut dalam kesedihan dan penyesalan. Saya akan bagi 3 kelompok ya. Al-Qawiyu, yang maha kuat, artinya yang maha kuat. Al-Qawiyu. Kemudian Al-Qawiyu, Al-Mu'min.
Al-Mumitu. Dipaparkan di depan kelas. Coba maju Ustaz, angkat. Angkat no, angkat. Terus kelompok 1 baru kelompok 2. Kemudian kelompok 3. Kalian sudah siap belajar pada hari ini? Apakah hari semua? Tidak ada yang sakit ya? Alhamdulillah. Materi pada pagi hari ini adalah kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Siapa yang tahu bahwa tentang pengertian Asmaul Husna? Siapa yang tahu tentang pengertian Asmaul Husna? Nama-nama Allah dan Nabi. Nama-nama Allah yang paling baik. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah siswa mampu memahami dan menjelaskan mana Asmaul Husna ya. Jadi harus kalian tahu apa itu Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah, coba lihat di papan ini. Asmaul Husna adalah Asmaul Husna adalah nama-nama terbaik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengetahui Asmaul Husna, kita dapat mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan mulai pada, yaitu awal dengan Al-Qayyu, ya. Al-Qayyu artinya menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk kebaikan. Itu satu. Yang kedua, sabar dan tabah menghadapi segala cobaan. Yang ketiga adalah tidak menindas orang lain yang memusuhi kita. Yang kedua, Al-Qayyum. Al-Qayyum adalah rajin belajar, rajin menabung, merapikan tempat tidur setiap bangun tidur, menyiapkan pakaian dan keperluan sekolah sendiri, tidak mau tergantung pada orang lain. Coba siapa yang sudah tahu mengatur diri sendiri atau bangun tidur sudah mengatur tempat tidur? Ya, bagus. Siapa yang sudah biasa menabung? Yang ketiga yaitu Al-Muqim. Artinya rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rajin belajar, berdoa dan berusaha supaya mendapatkan kehidupan yang sukses, menjauhi perubahan dosa dan maksiat. Coba siapa yang sudah beribadah, yang sudah terbiasa dengan beribadah? Rajin belajar, berdoa dan berusaha supaya mendapatkan kehidupan yang sukses. Yang keempat yaitu Al-Mu'min. Al-Mu'min artinya yang maha mematikan, berbuat kebaikan di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu ingat bahwa kematian pasti akan datang. Coba siapa yang percaya bahwa kematian itu akan datang?
Jadi kita dianjurkan untuk berbuat baik di mana saja ya. Harus berbuat baik, tidak bisa menzalimi orang. Ya. Yang ketiga al-baik. Percaya bahwa pada hari kiamat semua makhluk akan dibangkitkan. Cepat bangkit dari keterpurukan, memiliki semangat dalam berbagai hal, tidak larut dalam kesedihan dan penyesalan. Saya akan bagi 3 kelompok ya. Al-Kawiyu yang maha kuat, artinya yang maha kuat. Al-Kawiyu. Sudah itu. Kemudian al-kawiyu al-mu'min dipaparkan di depan kelas. Coba maju Ustaz, angkat. Angkat no, tulis kelompok 1 baru kelompok 2. Kemudian kelompok 3.